selamat malam. Kita akan lanjutkan materi untuk teori portofolio dan investasi. Kali ini sebelumnya kita sudah bahas sampai sini ya, di bagian sekuritas di pasar ekuitas. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagian-bagian yang ada di dalam pasar ekuitas itu sendiri. Nah, kali ini kita akan bahas yang itu pertama adalah saham biasa. Nah, saham biasa atau yang biasa disebut dengan common stock itu merupakan kepemilikan dari suatu perusahaan. Dulunya itu dalam berbentuk sebuah dokumen, ya, dan sampai hari ini juga masih dalam bentuk dokumen, cuman sudah paperless. Dulu itu dokumennya itu semacam model sertifikat ya, dan di situ menuliskan memang ada bagian dari kepemilikan suatu perusahaan. Nah, kali ini yang untuk saat ini itu sudah dalam bentuk paperless, yaitu dalam biasanya kalau kita lihat kalau kita ada beli saham, kalau kita lihat dokumennya itu sudah ada dokumennya tapi di dalam bentuk PDF ya, jadi sudah dalam bentuknya soft copy ya, sertifikatnya itu dalam bentuknya soft copy ya. Ilustrasi: apabila seorang investor memiliki 1 juta lembar saham ya, 1 juta lembar saham biasa pada suatu perusahaan, dari total saham biasanya yang punya itu ada 100 juta lembar saham biasa, maka ia memiliki 1% perusahaan tersebut. Jadi suatu besar kecilnya kepemilikan suatu perusahaan itu dimiliki dari seberapa banyak jumlah lembar saham yang dimiliki, kemudian diperbandingkan secara total yang dipunyai oleh perusahaan. Nah, semakin besar saham yang kita miliki dibandingkan dengan saham dihitung dengan persentase secara total, maka semakin tinggi pula andil dalam hak suara proporsional untuk berbagai keputusan yang penting di dalam perusahaan pada persetujuan keputusan dalam rapat umum pemegang saham atau RPS. Karena kalau kita jabarkan bentuk struktur organisasi perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas, itu yang pertama adalah RPS, turunannya adalah komisaris, turunannya dari komisaris adalah direksi. Nah, di tengah-tengah direksi itu baru biasa ada bagian penghubung ya. Jadi itu semacam garis koordinasi, itu ada komite audit ya, kemudian di bawahnya sudah ada direksi, bawahnya baru ada sekretaris perusahaan, dan bawahnya ada para kepala bagian dan manajer dan lain sebagainya ya. Jadi semakin banyak saham yang kita miliki ya, semakin besar juga andil kita dalam menentukan hak suara secara proporsional yang dihitung berdasarkan persentase ya. Untuk memiliki hak suara proporsional ini ya, yang paling terbesar berarti harus memiliki saham itu sebanyak 51% di atas dari total saham yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kalau kita sudah punya 51% saham, maka sudah dapat dikatakan bahwa kita adalah pemilik utama dari saham tersebut ya. Kita lah salah satu owner utama yang mempunyai hak proporsional paling tinggi, karena kita berada di golongan mayoritas, yaitu 51%. Nah, sisanya menjadi golongan dari minoritas ya. Mereka ada menyuntikkan dana ke perusahaan, tapi jumlahnya tidak sebanding sama dengan mayoritas. Nah, hasil dari saham itu ada dua ya.
kalau biasa kita gunakan tuh jangka pendek ya, berarti kita memperbandingkan antara waktu kita membeli saham dengan waktu kita menjual saham. Nah, selisihnya itu menjadi keuntungan bagi para trader saham sifatnya yang jangka pendek ya. Itu sifatnya adalah bentuknya spekulasi. Nah, kalau dalam bentuk jangka panjang, jika kalau saham itu dalam bentuk jangka panjang, perusahaan itu akan membagikan yang namanya dividen. Nah, dividen ini adalah pemegang saham biasa yang memiliki hak atas klaim dalam bentuk penghasilan dan aset perusahaan ya. Jadi dapat, kalau kita dalam bentuk yang jangka panjang, kita akan dapat namanya klaim dari penghasilan dan aset perusahaan itu sendiri. Nah, biasanya itu sumbernya diambil dari laba perusahaan. Nah, kalau soal dividen, tidak semua perusahaan itu membagikan dividen. Jadi hati-hati bagi mahasiswa semua yang meneliti tentang kebijakan dividen ya. Apalagi biasanya kalau soal kebijakan dividen itu harus ada disyaratkan harus membagikan dividen selama 5 tahun berturut-turut. Dan ingat, tidak semua perusahaan itu selalu membagi dividen 5 tahun berturut-turut ya. Jadi harus dipelajari dengan baik-baik skema dari pembagian dividen setiap perusahaan itu seperti apa, karena tidak semua perusahaan itu sama menerapkan dividen. Bukan berarti kamu memiliki saham ya, kamu sudah pasti akan dapat dividen. Belum tentu. Bisa aja perusahaan itu pada saat itu tidak membagikan dividen ya. Jadi kembali lagi kepada kewenangan perusahaan. Nah, yang biasa menentukan itu adalah bagian dari RUPS yang dibijakan kepada komisaris dan direksi ya. Tapi ada yang bagi, ada yang juga tidak. Nah, alasan membagi atau tidak biasanya kembali lagi kepada perusahaan masing-masing. Walaupun ada yang rugi, juga kadang ada yang dibagi. Jadi itu semuanya tergantung lagi kepada kemampuan dari perusahaan itu tuh seperti apa, apakah dia mampu membagikan dividen atau tidak ya. Nah, apabila perusahaan menghasilkan laba, sebagian atau seluruh laba tersebut dapat dibagikan kepada pemiliknya, yaitu pemegang saham sebagai dalam bentuk dividen. Nah, pada umumnya dividen yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham itu biasanya itu tunai ya, itu atau yang biasa disebut dengan dividen tunai atau cash dividend. Namun pembagian dan besarnya dividen itu tidaklah dijamin ya. Jadi tidak tentu ya. Besarnya berapa, jumlahnya berapa tuh nggak tahu ya, karena dari tahun ke tahun besarnya rupiah dividen tunai yang dibagikan bisa berubah, bisa naik, bisa turun, ataupun bisa tetap, atau juga bisa tidak dibagikan ya. Jadi dividen itu kembali lagi kepada kebijakan perusahaan, apakah dia tahun ini akan membagikan dividen atau tidak, setahun membagikan berapa kali. Nah, besaran pembagiannya berapa itu biasanya kembali lagi kepada perusahaannya, karena itu kembali lagi kepada masalah dari kemampuan perusahaan ya. Karena biasanya sebagian dana di laba kadang-kadang biasa digunakan tuh ekspansi perusahaan, atau bisa juga untuk pembelian aset tetap tambahan untuk meningkatkan produksi dan segala macam. Nah, kalau ada benda-benda sisa baru dibagikan sebagai dividen. Nah, itu kembali lagi kepada sistem perusahaannya seperti apa ya. Baik, yang berikutnya. Nah, ini adalah contoh pembayaran dividen yang saya ambil datanya itu dari PT Astra International Terbuka ya. Ini datanya itu di tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019. Nah, ini datanya update ya, karena saya memang sudah cari, saya searching di laporan keuangannya itu juga ya. Jadi di selama 2016 dia membagikannya sebanyak 2 kali ya. Yang pertama kali itu 55 dividen tunainya per selembar saham. Kemudian yang kedua itu ada 113 per lembar saham. Nah ya,
tanggal penginformasian tuh yang untuk yang 2016 yang pertama itu ada 26 September 2016, kemudian yang kedua itu ada 28 April 2017, kemudian dibayarkan di tanggal 21 Oktober 2016 dan 19 Mei 2017. Nah, untuk yang 2017 baginya juga dua kali, 55 dan 130 per lembar saham. Nah, pemberitahuannya itu pada tanggal 2 Oktober 2017 yang pertama, yang kedua itu adalah 3 Mei 2018 yang kedua. Pembayarannya dilaksanakan di 27 Oktober 2017 untuk yang pertama, pembayaran kedua itu 25 Mei 2018 yang kedua. Nah, 2018 itu baginya dua kali, ada 60 dan 154,13. Itu pemberitahuannya di 4 Oktober 2018 yang pertama, kemudian pemberitahuannya yang kedua itu adalah 1 April 2019 dan sudah dibayarkan di tanggal 31 Oktober 2018 yang pertama dan 24 Mei 2019 yang kedua. Untuk yang 2019 saya baru ketahui itu baru bagi satu kali. Untuk yang kedua kali saya belum tahu yang 2020 karena saya belum baca laporan keuangannya yang 2020 itu seperti apa, karena di 2019 itu hanya baru bayar satu kali aja ya. Itu pembagiannya pemberitahuannya di tanggal 30 September 2019 dan pembayarannya di 30 Oktober 2019. Nah, mungkin ada juga di pembagian kedua, pembagian keduanya mungkin di tahun 2020. Cuman karena data laporannya saya belum lihat yang terbaru sama sekali yang 2020, jadi saya belum bisa memastikan karena saya juga belum berani memasukkan karena pasti itu belum diaudit ya, karena itu belum diaudit jadi saya tidak berani dimasukkan, siapa tahu tiba-tiba berubah. Jadi saya masukkan data apa saja yang sudah diaudit, dan kalau sudah diaudit itu berarti sudah resmi karena sudah diperiksa oleh kantor akuntan publik secara resmi ya. Nah, berikutnya itu selain ada cash dividend atau dividen tunai, nah juga kita dikenalkan namanya dividen saham atau stock dividen. Dividen saham ini ada dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk saham baru sehingga meningkatkan atau mengincrease jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Nah, saham yang dimiliki oleh perusahaan biasanya itu ada saham yang baru itu belum dipublis, artinya masih di hold. Kenapa mereka membuat seperti itu? Gunanya adalah sebagai stok cadangan ya, sebagai stok cadangan ketika perusahaan itu benar-benar butuh dana tambahan. Nah, saham itu sudah ready ya, tinggal di publish keluar saja. Nah, ingat, untuk membuat saham itu prosesnya banyak ya, dan itu butuh biaya ya. Jadi itu buat saham itu nggak gratis, itu butuh biaya karena itu banyak biaya emisinya ya. Jadi buat saham itu tidak gratis, jadi mereka memang menyediakan cadangan. Nah, siapa tahu cadangan tuh dipakai, misalnya ternyata di laba tidak cukup untuk membagikan dividen tunai dan perusahaan merasa harus membagikan dividen. Nah, mereka gunakanlah dividen saham dengan menggunakan saham yang baru diterbitkan ya, atau juga bisa dia melakukan saham treasury bisa saja ya. Jadi tergantung lagi kepada kebijakan perusahaan itu seperti apa, karena bisa saja perusahaan itu melakukan saham treasury, jadi saham-sahamnya itu dibeli balik, lalu saham yang dibeli balik itu digunakan sebagai dividen saham. Itu tergantung, jadi kembali lagi kepada kebijakan dan operasional perusahaan itu seperti apa. Berikutnya adalah saham bonus atau bonus share, merupakan saham baru yang diberikan kepada pemegang saham dan berasal dari kapitalisasi agio saham. Nah, ini bonus share ini itu muncul akibat dari pengkapitalisasi dari nilai dari agio saham. Nah, agio saham ini merupakan selisih antara nilai pasar dengan nilai nominal. Nah, kalau memang ada
ada perbedaan ya, nanti itu bisa dikapitalisasi dan bisa dijadikan saham ya. Cuman bedanya kalau dengan dividen saham itu kalau dividen saham itu berasalnya dari laba perusahaan, sedangkan kalau saham bonus itu berasal dari nilai dari kapitalisasi dari agio saham, yaitu selisih kelebihan antara harga pasar saham dengan nilai nominal ya. Ini dividen. Contoh, misal sebuah perusahaan membagikan dividen total sebanyak 10 miliar kepada para pemegang saham. Banyaknya saham yang beredar adalah 1 miliar lembar saham biasa. Jika Mr. Bambang mempunyai 1 juta lembar saham, berapa rupiah Mr. Bambang menerima pembagian dividen ini? Jawabannya adalah dividen per lembar saham sama dengan dividen total dibagikan dengan jumlah lembar saham. Dividen per lembar saham sama dengan 10 miliar dibagikan dengan 1 miliar lembar saham biasa. Maka dividen per lembar sahamnya adalah 10 rupiah per lembar saham. Nah, karena Mr. Bambang mempunyai 1 juta lembar saham, dividen tunainya adalah 10 rupiah per lembar saham dikalikan dengan 1 juta lembar saham. Maka dividen yang diperoleh oleh Mr. Bambang adalah sebanyak 10 juta ya. Banyak ya. Jadi memang biasanya dividen per lembar saham itu biasanya nominalnya kecil-kecil kayak gini kan, kecil nih, cuma berapa puluh rupiah aja atau berapa ratus perak ya. Tapi kalau kamu kalikan dengan jumlah yang dimiliki, kalau jumlahnya banyak ya, dia bisa jadi banyak ya. Jadi jangan pikir bahwa nilai dividen itu kecil, kamu bakal dapat dividennya kecil. Itu semua kembali lagi kepada investasi kamu kuat atau enggak untuk investasi. Kalau kamu investasinya kuat, kamu mampu punya sampai 1 juta lembar saham ya, why not gitu ya. Karena kan sekarang itu adalah satu lot itu adalah sekitar 100 lembar. Nah, kamu tinggal mampu beli berapa lot ya kan ya. Tapi begitulah namanya investasi. Memang sekali untung ya, untungnya bisa tinggi, tapi kalau sekali rugi, kalau kita investasinya banyak, ruginya juga bisa amblas ya. Jadi memang harus secara cermat ya, harus tahu bagaimana kamu mengaplikasikannya untuk investasi tersebut ya. Baik, kita akan lanjut. Nah, karakteristik lain dari saham biasa. Nah, saham biasa itu tidak punya jatuh tempo dan dapat memiliki nilai nominal dan tanpa nilai nominal ya. Seringnya sih lebih seringnya sih adanya nilai nominal supaya bisa dihitung. Nah, harga saham di pasar hampir juga selalu berbeda dengan nilai nominal dari waktu ke waktu di waktu perdagangan. Nah, indikator aktivitas perdagangan saham antara lain yaitu adalah jumlah dari volume lembar saham yang ditransaksikan antar investor dan nilai transaksinya pada satu transaksi ataupun selama satu periode waktu tertentu. Nah, nilai perdagangannya itu dihitung dari perkalian antara harga pasar tiap kali transaksi dengan volume lembar saham yang ditransaksikan ya. Ini adalah bentuk-bentuk dari karakteristik lain dari saham biasa. Nah, jadi kalau di pasar itu harga saham itu nggak akan selalu sama. Hari ini bisa A, bisa B, dan jumlahnya juga kadang-kadang bisa setiap per detik itu bisa berubah. Jadi benar-benar harus dicermati baik-baik ya. Karena kalau kita memang investasi yang paling mudah itu memang investasi saham, karena tidak terlalu ribet ya. Sedangkan kalau kita investasi obligasi itu perlu modal ya, karena memang sih lebih worth it kalau di obligasi. Cuman obligasi itu modalnya gede gitu, karena dia perlu menyetorkan sejumlah dana gitu. Sedangkan kalau saham kan kita bisa beli satu lot aja, paling minimal sudah satu lot gitu. Satu lot kan kalau harga sahamnya cuma 10 perak, 10 kali 100 paling cuma berapa gitu kan. Itu kalau saham ya.
Nah, yang berikutnya adalah saham preferred. Nah, saham preferred atau preferred stock itu merupakan salah satu jenis sekuritas yang berbeda dalam beberapa hal dengan saham biasa. Dividen pada saham preferred biasanya dibayarkan dalam jumlah yang tetap dan tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Nah, ini saham preferred ini saham spesial ya. Kenapa saya bilang saham spesial? Karena kalau kita bicara likuidasi di dalam perusahaan ya, kalau kita bicara likuidasi di dalam perusahaan, jika perusahaan itu pengen akan dilikuidasi, artinya sudah dalam kondisi akan bangkrut ya. Nah, sebelum biasanya bangkrut kan biasa perusahaan itu punya aset. Nah, hal pertama yang harus dibereskan terlebih dahulu adalah yang namanya hutang. Hutang itu harus dibereskan terlebih dahulu, baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang, itu dibereskan terlebih dahulu. Makanya obligasi itu menjadi bagian pertama dalam masalah likuidasi, karena mereka yang dapat duluan dananya. Karena kalau perusahaan itu bangkrut, yang harus dilunaskan itu adalah hutang lancar dan hutang jangka panjang. Salah satunya ada hutang obligasi. Jadi obligasi itu dapat duluan karena obligasi itu pihak ketiga. Setelah itu barulah saham preferred ya, karena saham ini saham spesial ya. Setelah saham preferred barulah ke saham biasa. Nah, itu semua balik lagi kepada total aset yang dimiliki. Nah, kalau misalkan total asetnya itu hanya mampu membiayai sampai saham preferred, saham biasa tidak dapat dibiayai, ya berarti saham biasa nggak dapat apa-apa, habis. Karena perusahaan itu sudah bangkrut. Karena namanya PT itu ya, mereka akan membayarkan sejumlah dana ya hanya pada sampai kemampuan perusahaan itu saja. Beda sama perorangan. Kalau perusahaan perorangan itu garap harta sampai harta pribadi. Nah, kalau untuk perseroan terbatas itu garap hanya sampai harta perseroan terbatas saja. Jadi harta pribadi itu tak diganggu gugat. Makanya kadang-kadang biasa ada suatu PT yang dilikuidasi atau dinyatakan pilot atau bangkrut, itu banyak orang yang protes, terutama di kalangan yang bawah-bawah. Contoh seperti yang di beberapa tahun yang lalu itu adalah maskapai anak perusahaan dari Garuda Indonesia, kalau nggak salah saya itu Merpati. Nah, Merpati itu kan sempat tengah malam itu dinyatakan pilot oleh dari Departemen Kehakiman bahwa sudah tidak mampu untuk melanjutkan usaha dan dinyatakan pilot. Nah, bagaimana orang yang akan terbang pada besok hari semuanya habis, batal, dan semua orang itu ngamuk datang ke kantor pelayanan tiket yang salah satunya ada di Jalan Hoste Pro Aminoto. Kemarin itu ramai orang datang ke sana untuk memprotes bagaimana tiket saya mau terbang hari ini, bagaimana gitu. Dan apakah itu semua bisa di-refund? Nggak bisa. Itu nggak bisa di-refund karena dana dari maskapai Merpati waktu itu tidak mampu membiayai sampai golongan bawah. Jadi yang termasuk dengan penggantian tiket-tiket segala macam itu mereka tidak mampu ya. Itulah salah satu keunggulan dari PT ya, keunggulan dari PT. Cuman kalau PT itu harus berbisnisnya dalam bentuk saham. Kalau perusahaan pribadi itu garap sampai harta lo habis lo pribadi ya. Jadi makanya biasa itu kalau orang buka perusahaan pribadi itu kalau dia bangkrut itu benar-benar sampai miskin ya, sampai ibarat kata itu sampai miskin. Nah, kalau PT itu enggak seperti itu, dia hanya sampai pada kemampuan PT-nya, harta PT-nya aja. Kalau harta PT sudah habis ya sudah selesai kewajiban ya. Seperti yang kayak di maskapai Merpati itu banyak orang demo memprotes, bahkan sampai ada saya lihat itu secara langsung mereka mengambil aset yang ada di kantor pelayanan tersebut. Ada mereka ngambil komputer, ngambil PC, mereka ambil karena stafnya aja sudah pasrah gitu ya, karena stafnya juga sudah pasrah, dan juga sudah dalam kondisi ya sudah dipecat istilahnya, karena perusahaannya sudah bangkrut, sudah tidak bisa apa-apa lagi ya. Jadi ada sampai saya lihat orang ngambil
ngambil PC segala macam buat diambil ya, karena memang maskapai merpati ya memang tidak mampu membayar pengganti untuk tiket yang gagal terbang itu. Jadi kan sudah pada saat itu sudah dihentikan secara resmi, secara hukum, bahwa operasional sudah harus berhenti pada saat hari itu juga. Kalau nggak salah pas tengah malam itu saya dapat info. Besoknya saya coba lihat di maskapai merpati waktu itu beberapa tahun yang lalu itu sampai heboh ya. Jadi saham preferen ini merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan atau sistem hybrid antara saham biasa dan obligasi. Nah, dia tuh modelnya seperti saham biasa, tapi dia hybrid karena modelnya seperti obligasi ya. Kenapa saya bilang hybrid? Karena perlakuan istimewanya itu ya. Karena saham preferen ini kan sifatnya adalah saham istimewa. Jadi memang agak sedikit berbeda dibandingkan dengan saham biasa. Perolehannya aja obligasi dulu dapat, kalau persentase likuidasi obligasi dulu dapat, baru saham preferen, sepanjang sejauh mana aset yang dimiliki itu mampu dibiayai ya, atau mampu dilelang ya. Next, berikutnya adalah bukti REC. Bukti REC adalah hak untuk memesan efek terlebih dahulu atau HMTD, merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk memberi saham baru perusahaan pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Nah, ini bukti REC ini adalah hak memesan efek itu ya, booking, seperti booking modelnya. Jadi ini kita seperti booking dulu ya, sistemnya seperti itu. Selama periode waktu itu biasanya ada waktunya ya untuk periode booking ya, atau yang biasa disebut dengan periode pelaksanaan. Pemegang REC ini berhak untuk membeli saham baru dengan membayar sejumlah dana kepada perusahaan melalui perusahaan efek pada suatu harga pelaksanaan atau exercise price yang telah ditentukan. Jadi bisa saja ini kita booking ya, ini yang sering terjadi di pasar perdana ya. Jadi memang prospektus yang dimiliki oleh perusahaan itu harus sangat bagus ya, harus sangat bagus, supaya ketika ada sistem bukti REC seperti ini, kita melakukan sistem booking itu, perusahaan akan senang-senang saja karena memperoleh suntikan dana itu lebih cepat gitu. Dan harganya bagi si pembeli, harganya itu sudah diketahui sebelum dirilis secara resmi ya, dirilis secara resmi. Nah, bukti REC ini dapat kita diperjualkan di antar investor juga bisa, seperti halnya sekuritas lainnya di bursa efek selama periode waktu perdagangannya yang terbatas. Jadi ada jangka waktunya selama periode booking ya, selama periode booking itu. Pelaksanaan hak pembelian saham baru oleh investor yang memegang bukti REC akan ditentukan dari keuntungan atau kerugian yang akan ditimbulkannya. Nah, dengan kata lain, bagaimana investor menghitung keuntungan atau kerugian dari perdagangan bukti REC ya. Ini contoh ya, ini contoh dari perhitungan dari bukti REC. Ini kalau kita menghitung keuntungan atau kerugian dari perdagangan bukti REC ini. Nah, misalkan seorang investor membeli bukti REC pada PT Riki Putra Gobalindo pada harga 100 per lembar saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, selama periode pelaksanaan, harga saham PT Riki Putra Gobalindo itu mencapai 675 per lembar saham. Apabila investor tersebut melakukan pembelian saham PT Riki Putra Gobalindo, maka dia akan memperoleh keuntungan sebesar 75 per lembar saham hanya dalam beberapa hari saja. Contoh, perhitungannya itu ada profit sama dengan harga saham dikurangi dengan harga pelaksanaan ya, ditambah dengan harga bukti REC. Nah, harga profitnya itu ada 75 ya, diperoleh dari harga sahamnya 675 dikurangi dengan harga pelaksananya itu adalah 500 ya. 500 ditambah dengan harga bukti REC-nya 100, jadi untungnya adalah 75. Nah, di dalam contoh ini, nah dia itu punya namanya harga pelaksanaan ya. Harga pelaksanaan itu adalah nilainya adalah 500 ya. Jadi memang ini bisa untung, bisa juga rugi ya. Namanya juga sistem booking karena ini sangat memperhatikan dengan kondisi dari situasional pasar dan juga memperhatikan dari harga sahamnya itu bagaimana ya.
berikutnya adalah waran. Nah, waran atau hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Berbeda sedikit dengan right issue, waran biasanya dijual bersama dengan sekuritas lain, misalnya obligasi atau saham. Selain itu, periode perdagangan waran adalah sifatnya jangka panjang, umumnya adalah 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Ya, jadi warannya adalah hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya, jadi sudah disepakati. Waktu ini agak sedikit berbeda dari booking ya. Kalau yang di Bukti Right to Booking itu dia itu kan cuma fokusnya saham, kalau ini dia bisa dijual bersamaan dengan obligasi maupun dengan saham ya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita sampai bahas dulu untuk yang bagian saham ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sekuritas di pasar obligasi. Nah, kita akan stop sampai di sini dulu ya tentang waran ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa langsung ditanyakan saja langsung via di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih. Selamat malam.